Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi luar biasa. SMK Bisa. luar biasa. Oke, baik. Sehat semua? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ketua kelas siapa? Meratus. Kenapa Meratus? Sakit. Sakit. Terus siapa lagi? Cuma Meratus saja? Sama Ira. Ira kenapa? Ada acara keluarga. Oh, ada acara keluarga. Oke, baik. Mudah-mudahan untuk Meratus yang sedang sakit, kita sama-sama mendoakan supaya Ira diberikan kesehatan dan kesembuhan. Dan untuk Ira, mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Ya, baik. Untuk materi hari ini, ya, seperti yang sudah Bapak jelaskan minggu kemarin, ya, minggu kemarin masih ingat mau pelajari apa? Sepak bola. Nah, kita hari ini pindah ke nomor atletik. Yaitu kemarin sudah Bapak sampaikan ke kita, yaitu salah satu nomor lompat, yaitu lompat. Nah, sebelum ke materi, seperti biasa, ketua kelas pimpin doa, kemudian dilanjutkan dengan literasi. Silakan untuk ketua kelas. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mengaji mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih. Doa sudah, literasi sudah. Kita lanjut ke materi kita hari ini. Seperti yang sudah Bapak jelaskan bahwa materi kita hari ini yaitu tentang lompat jauh. Tetapi sebelum ke materi, ada berikut Bapak sampaikan agenda pembelajaran kita hari ini. Kita punya waktu 1 kali 30 menit. Kemudian yang 30 menit ini pertama pembacaan doa dan literasi, kemudian yang kedua pembacaan kesepakatan kelas, ketiga absensi, kemudian keempat pendahuluan pembelajaran, kemudian 5 inti, nanti inti ini dilakukan dengan diskusi, kemudian yang keenam pemaparan hasil diskusi, nanti perwakilan dari masing-masing kelompok silahkan menyampaikan hasil diskusi. Terakhir refleksi. Nah, kemudian yang pertama untuk berdoa dan literasi sudah, kita tadi sama-sama sudah membacakan doa dan membaca surat-surat pendek. Kemudian untuk mengecekkan kehadiran tadi 2 orang ya yang tidak masuk hari ini, Maratus dengan Ira. Ya, baik. Yang lainnya sehat semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sehat. Nah, kemudian berikutnya Bapak sampaikan tentang kesepakatan belajar hari ini. Mudah-mudahan semuanya sepakat. Yang pertama, kita semua hadir tepat waktu. Sepakat ya? Oke, sepakat. Semuanya sudah hadir sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Kemudian selama pembelajaran berpakaian rapi sesuai peraturan. Ya, rapi semuanya memakai baju olahraga. Kemudian yang ketiga, selama pembelajaran silakan kalian berkomunikasi dengan catatan yang sopan dan santun, menggunakan
penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan ada bahasa daerah dulu ya, kita menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian 4, menggunakan alat komunikasi hanya untuk kebutuhan pembelajaran. Jadi Bapak minta alat komunikasinya di stop terlebih dahulu. Nanti ketika dibutuhkan silahkan gunakan alat komunikasi, tetapi untuk proses pembelajaran. Ya, jadi tidak ada menggunakan selain itu, apalagi untuk main game dan lain-lain. Atau misalkan chattingan dengan yang lain, tidak diperbolehkan. Kita nanti ada saat untuk menggunakan HP. Kemudian yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Jadi ketika misalkan ada yang nih ketika saat diskusi ada yang memberikan pendapat, tolong yang lain menghargai. Atau misalkan menambahkan silakan. Ya. Kemudian yang keenam, mengikuti proses pembelajaran dengan suasana yang aman, nyaman dan menyenangkan. Jadi nggak usah tegang-tegang, santai saja. Ya. Senyum semua, bisa senyum. Senyum. Ya, kemudian lanjut ke materi pembelajaran. Ya, jadi materi pembelajaran kita hari ini yaitu tentang lomba jauh, di mana lomba jauh ini termasuk ke dalam salah satu nomor lomba. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, kalian dapat menemukan cara melakukan teknik dasar lomba jauh yang baik dan benar. Terus yang kedua, dapat menerapkan cara melakukan teknik dasar lomba jauh yang baik dan benar. Yang ketiga, dapat mencoba hasil rancangan melakukan teknik dasar lomba jauh agar dapat menghasilkan lompatan baik menggunakan alat komunikasi hanya untuk kita belajar. Jadi nanti silakan ya kalian rancang teknik dasar lomba jauh tersebut sehingga nanti ketika praktek kalian bisa mendapatkan hasil lompatan yang baik. Kemudian yang keempat, dapat memperhatikan keterampilan teknik dasar lomba jauh yang baik dan sehingga menghasilkan lompatan yang baik. Ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi silakan nanti kalian diskusikan teknik dasar lomba jauh itu wajar. Kemudian nanti diskusikan sehingga tadi bisa mendapatkan hasil lompatan yang baik, yang apa? Yang jauh. Karena lomba jauh ini yang diukur bukan gayanya tetapi jauhnya. Ya. Nah, kemudian untuk penilaian sendiri, penilaian ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Jadi ada 3 kategori yang dinilai. Yang pertama sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, baik, lanjut ke materi tentang lomba jauh. Di sini ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang lomba jauh? Yang bisa angkat tangan? Ayo, ya silakan, Krepi. Dari yang saya ketahui, lomba jauh itu termasuk ke dalam cabang atletik dengan nomor lompat. Oh iya, betul. Ya, terus ada lagi yang bisa menambahkan? Siapa? Diana ya? Oke, Diana. Apa Diana? Dari yang saya tahu, lomba jauh mencakup dari menolak, melayang, tumpuan, dan juga lari. Lari, ya betul. Tetapi urutannya yang harus diperbaiki. Tadi yang dikatakan Repi betul. Jadi lompat jauh itu termasuk ke dalam salah satu nomor lompat atau nomor atletik, yaitu nomor lompat. Masih ingat? Ada berapa nomor dalam atletik? Ada 4. Satu jalan, kedua lari, ketiga lompat, kemudian ketiga lempar. Ya, lompat tadi ada lompat jauh, lompat jangkit, terus lompat tinggi dan lompat galak. Nah, kita hari ini mempelajari lompat jauh. Yang di SMP sudah pernah mempelajari? Sudah. Ya, saat ini sudah. Ya. Nah, kemudian ya Bapak akan menunjukkan tentang teknik dasar lompat jauh. Silahkan nanti kalian amati gerakannya. Ya, setelah itu kalian silahkan diskusikan, kalian rancang ya teknik. Misalkan ya, karena dalam lompat jauh itu pertama ada 4 teknik dasar. Yang pertama apa? Kedua torakan. Kemudian ketiga betul. Terakhir keempat mendarat. Nah, jadi keempat ini silakan kalian rancang ya, kesalahan-kesalahannya apa aja sehingga nanti bisa mendapatkan hasil lompatan yang jauh ya.
Saya tunjukkan dulu videonya ya. Silakan nanti kalian perhatikan. Gak usah tegang-tegang, ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Ya, oke, perhatikan ya. Nah, mau nggak kelihatan gambarnya ya? Nah. Nah, saya ulangi lagi videonya ya. Oke, perhatikan. Kelihatan, bisa dilihat? Ya. Nah, ini untuk laki-laki, ya. Tetapi untuk dari dasarnya tidak ada perbedaan. Nah, lihat ya, ini awalan lari ya, kemudian garis putih tolakan, udara mendarat. Perhatikan, ya ini sekali lagi. Ya, mendarat hampir 9 meter. Nah, perhatikan larinya, lari pelan atau lambat, silahkan tuh diperhatikan. Nah, ini perempuan, momen. Ya, perempuan. Iya, perempuan kan. Nah, cukup ya. Oke. Ini gerakan reflaya, lambatnya. Ada yang bisa kayak gini? Ya, kita coba coba ya, semuanya bisa, tetapi hasil lompatan nanti apakah jauh atau dekat. Oke, ini gambarnya ya secara visual. Kemudian kegiatan yang kedua, ya kalian kan tadi sudah melihat ya tayangan tentang teknik dasar lompat jauh. Itu dalam lomba yang resmi, salah satu kejuaraan Olimpiade. Nah, tugas kalian di kegiatan kedua ini kalian diskusi, ya. Silakan nanti bapak bagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya. Nah, kemudian untuk pembagian kelompoknya bapak serahkan ke kalian. Maunya kayak gimana? Apa sesuai absen atau bagaimana? Oke, sesuai tempat duduk ya. Oke, kalau sesuai tempat duduk ya, silakan nanti ini kelompok 1 ya, sampai sana kelompok 1. Kalau mau digeser kursinya silakan geser ke sini. Kemudian ini kelompok 2, kelompok 3. Cuma pindah 1 orang, siapa yang bisa pindah ke sana dari sini?
Oh yang ini nih, yang terlalu banyak, siapa yang mau pindah sini? Dia ada 4 orang. Siapa? Ayo, 1 orang. Apa ya pindah? Ayo, siapa? Gadis? Ayo gadis, pindah sana gadis. Ya. Ya silakan untuk samping Reto ya. Ya. Oke, bagian kelompok sudah ya. Sesuai keinginan kalian, sesuai tempat. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, Bapak waktu kasih waktu selama 10 menit kalian untuk diskusi, mendiskusikan, merancang teknik dasar lompat jauh yang baik. Ya, kira-kira kesalahannya apa? Kurangi kesalahannya supaya nanti ketika dipraktekkan minggu depan bisa mendapatkan hasil lompatan yang baik. Kemudian nanti silakan ya, setelah diskusi selesai, perwakilan kelompok silakan nanti untuk maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Ya, kalau bisa ada salah satu yang mempraktekkan. Bisa? Ya, silakan. Yang silakan pindah ke sini diskusi. Ya, pindahkan kursinya nggak apa-apa. Nanti dikembalikan lagi. Selama 10 menit ya. Pindah sini aja kursinya digeser aja. Geser. Nah, diskusi. Oke, silakan. Silakan menuju kelompoknya masing-masing. Nah, silakan kalian ya. Sekarang kan kita digitalisasi ya. Kalian bawa HP? Bawa. Nah, manfaatkan HP ya untuk membuat nanti bahan presentasi. Ya, silakan kalian kan kreatif buat TikTok, kemudian video-video yang lain silakan kalian terapkan di sini untuk menyampaikan nanti hasil diskusi. Silakan ya selama 10 menit. Sudah ditanyakan kelompok ini? Tidak ada? Jelas ya? Kelompok ini? Jelas apa bingung? Jelas. Santai aja, nggak usah tegang-tegang. Ya, kita bangun suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Gimana? Kelompok 1? Ada yang tanyakan? Repi? Yang lain? Tidak ada? Kaki bebas di dalam posisi horizontal. Kalau ada yang kurang jelas silakan boleh ditanyakan. Ya, gambarnya dilihat ya. Udah di depan udah ada gambarnya, langkah-langkahnya silakan. Terus karakteristik tekniknya penumpuan kaki, aktif dan cepat dengan satu gerakan ke bawah, terus dan ke belakang. Terus waktu polakannya dipersingkat, membengkokkan minimum 3 kaki, terus dan ke belakang. Sudah ketemu rancangannya? Jadi sudah tuh? Sudah. Nanti dipaparkan ya kelompok ini gimana? Ada kesulitan ya? Tipi? Silakan gunakan HP ya untuk membuat
desain nanti untuk bahan menyampaikan hasil diskusi. Kelompok 2, ada yang tanyakan? Siap, lompat sejauh mungkin. Siap tidur di pasir. Siap ya. Siap lompat sejauh mungkin melewati bak pasir. Ya kan? Kalau melewati bak pasir itu menjadi salah satu rekor dunia. Ya, karena sampai saat ini saya belum mendengar, Bapak belum mendengar yang bisa melewati bak pasir. Rata-rata 8-9 meter itu sudah maksimal untuk putra. Ya. Sudah ya diskusi? Waktunya sudah habis. Gimana? Sudah buat? Sudah selesai? Siap dipresentasikan perwakilan kelompok? Sudah? Kelompok 1 sudah? Waktunya kamu habis? Sudah? Sudah? Kelompok 2? Sudah. 3? 4? Sip, luar biasa. Oke, baik. Waktu diskusi sudah selesai selama 10 menit. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran ketiga, yaitu pemaparan hasil diskusi. Seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi di awal ya. Jadi nanti silakan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan mau dari kelompok mana dulu ya. Yang mau menyampaikan silakan nanti maju ke depan. Ya, silakan nanti yang satu 2 orang lah ke depan, maju ke depan. Oke, untuk kegiatan ketiga pemaparan hasil diskusi ya, durasinya sekitar 8 menit. Silakan dari kelompok mana yang bisa menyampaikan terlebih dahulu? Kelompok 2. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Demi ya, 1 orang catat. Silakan 1 orang bantu. Ditemani kasihan, jangan sendiri, nggak apa-apa ya. Ustaz, sama siapa kalau saya? Ayo, nggak apa-apa, temani. Ya, nggak apa-apa, ayo. Ya, kok, ya, berdiri. Disampaikan ya. Nanti kelompok 1 yang mempraktekkan. Ya, dibacakan hasil diskusinya. Lompat jauh atau long jump, gerak keseluruhan. Tekniknya ada awalan, tolakan, sikap badan di udara, dan mendarat. Tahap awalan, karakteristik teknik. 1. Teknik berlari mirip seperti lari sprint, yaitu lari secepat mungkin. 2. Panjangnya lari bervariasi, 10 langkah untuk pemula dan lebih dari 20 langkah untuk pelompat elit. 3. Kecepatan meningkat secara menurun sampai ke papan tolak. Tahapan tolakan. 1. Tolakan dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat, baik kaki kiri ataupun kaki kanan. 2. Pada saat menolak, penumpuan kaki aktif dan cepat dengan suatu gerakan ke bawah dan ke belakang atau gerakan mengkais. 3. Waktu tolakan dipersingkat, pembengkokan minimum dari kaki tumpu. 4. Paha kaki bebas didorong ke posisi horizontal. 5.
Engkel, lutut, dan pinggang diluruskan sepenuhnya. Tahap melayang, sikap badan di karakteristik teknik. 1. Penumpuan kaki aktif dan cepat gerakan ke bawah dan ke belakang atau gerakan mengkais. 2. Waktu tolakan dipersingkat, pembengkokan minimum dari kaki tumpu. 3. Paha kaki bebas didorong ke posisi horizontal. 4. Engkel, lutut, dan pinggang diluruskan sepenuhnya. 5. Gerakan lari diteruskan di udara didukung oleh ayunan lengan. 6. Irama langkah lari awalan haruslah tidak diganti atau dirubah. 7. Gerakan lari berakhir saat mendarat dengan kedua kaki diluruskan ke depan. 8. Variasi 1 1,5 atau 2,5 atau 3,5 langkah selama melayang. Tahap mendarat. 1. Kedua kaki hampir sepenuhnya diluruskan. 2. Badan dibengkokkan ke depan. 3. Kedua lengan ditarik ke belakang. 4. Pinggul didorong ke depan menuju titik pendaratan. Oke, terima kasih, tepuk tangan sekali lagi. Oke. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Untuk kelompok yang lain, ya, karena waktunya tidak cukup, ya. Nah, tugas hasil diskusi yang sudah kalian diskusikan tadi, ya, silakan nanti menjadi tugas kelompok, ya. Silakan nanti kalian desain sesuka kalian, apakah berupa video, apakah berupa PowerPoint, silakan, ya. Silakan kalian buat, kemudian nanti hasilnya, ya, dikirim ke Bapak. Nanti Bapak kirim linknya untuk mengirim tugas. Paham ya? Nah, jadi ya, tadi kelompok 1 sudah memaparkan, atau ada yang menyanggah dari kelompok 1? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk lebih jelasnya nanti kita praktekkan di lapangan. Nah, tugas yang tadi sudah Bapak sampaikan, ingat dikirim ke link yang nanti Bapak bagikan. Ya. Kemudian kegiatan terakhir, refleksi pembelajaran, ya. Kita sudah hampir di akhir pembelajaran, 1 kali 30 menit sudah selesai, ya. Bapak minta, ya, perwakilan siapa yang bisa kira-kira menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Jadi yang kalian rasakan hari ini apa? Siapa? Ada? Oke, siap. Oke, Mutia, silakan sampaikan refleksinya. Refleksi pembelajaran peristiwa. Pada hari ini saya mendapatkan pengetahuan baru tentang salah satu nomor atletik, yaitu teknik dasar lompat jauh. Saya merasa senang karena bisa berdiskusi untuk mendapatkan teknik dasar lompat jauh yang baik dan benar dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Pembelajaran yang dapat saya ambil pada hari ini yaitu kami dapat mengevaluasi teknik dan cara melakukan teknik dasar lompat jauh, sehingga kami bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan lompat jauh. Yang terakhir, penerapan. Dari hasil pembelajaran hari ini, saya akan menerapkan teknik dasar atau pengetahuan yang saya dapatkan untuk mencoba melakukan teknik dasar lompat jauh secara mandiri dan berkelompok bersama teman-teman saya supaya bisa mendapatkan hasil lompatan yang baik. Cukup? Oke, tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya kuatkan sedikit ya apa yang sudah kita pelajari. Jadi di dalam lompat jauh itu sekali lagi ada 4 teknik dasar tadi sudah disampaikan oleh kelompok 2. Yang pertama, awalan dilakukan dengan lari secepat mungkin. Tadi sudah disampaikan kelompok 2. Jadi larinya lari sprint, lari sekencang mungkin. Kemudian yang kedua, tolakan. Ini tolakan menggunakan kaki yang terkuat. Boleh kaki kiri, boleh kaki kanan. Jadi kaki yang digunakan pada saat untuk menolong itu silakan gunakan kaki mana saja. Yang penting kaki itu kaki yang paling terkuat. Jangan terpaku dengan kaki kanan, karena nanti hasilnya tidak maksimal. Kemudian ketika menolak tidak boleh melewati papan tolak ini. Kalau nomor yang ini ada tandanya. Kemudian sikat badan udara. Ini seperti ini melayang di udara. Ingat dalam lompat jauh bukan melayangnya yang diukur, tetapi hasil lompatannya.
Ya, jadi lompatnya tinggi, tapi kalau lompatnya tinggi, tapi kalau hasil lompatnya pendek, itu kan sayang. Ya, jadi silakan gimana cara supaya lompatnya jauh. Ada 3 gaya yang digunakan, yaitu gaya jongkok, gaya menggantung. Ya, gaya jongkok itu gaya kalian seperti jongkok, kemudian menggantung dan berjalan di udara. Terakhir mendarat menggunakan kedua kaki dan berat badan dan disampaikan kelompok 2 ke depan, calon ke depan. Ya, bisa dipahami? Ya, siap kita praktekkan minggu depan? Ya, siap mendapatkan hasil lompatan yang jauh? Ya, siap melewati bak pasir? Siap. Yang jelas tidak ke pinggir langan, tetap jatuhnya di bak pasir. Karena kalau di luar bak pasir pasti keras. Jelas ya? Ingat mendarat menggunakan kedua kaki, ya tidak boleh menggunakan badan, apalagi sampai tidur. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ya, sampai jumpa lagi minggu depan dengan materi praktek lompat jauh. Ya, terima kasih. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.